Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladhi ya'ti kullu nas min fajrin 'amiq ilayha lil hajj wal umrah wat taubah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal Qur'anul 'azim wa kadzalika asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laysa lahu jazaa'u illa jannah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu Muhammadun karim. Wa nahnu kulluna ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh dan bini sepuh, bil khusus perwakilan KBIH Makkatul Mukarramah Bapak Haji Alimi, Hadratul Muhtaramin, para undangan, bil khusus Sahibul Hajat Murasatul Hajj Likasmi, bapak-bapak hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah haji ini adalah ibadah yang menyenangkan, yang bikin kita bahagia, yang bikin kita senang, dan insya Allah mesti ketagihan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ibadah haji ini adalah panggilan. Siapa yang memanggil? Allah. Kita dipanggil bupati atau gubernur atau bahkan presiden aja senang, apalagi yang memanggil Allah. Mas Samsul dipanggil Kapolda dapat hadiah, kan walisi dari Kapolda, pasti senang. Apalagi dipanggil presiden senang, apalagi dipanggil Allah, dipanggil untuk menjadi tamu Allah. Jadi itu ibadah yang menyenangkan, yang bisa bikin bahagia itu adalah haji. Kenapa? Karena panggilan. Tidak semua orang bisa dipanggil meskipun dia punya harta banyak. Tahun kemarin ada orang yang sampai mengeluarkan 700 juta, udah nyampe Jeddah, suruh pulang lagi. Banyak itu tahun kemarin, yang istilahnya haji puroda itu banyak dari Tegal. Ada yang habis 500 juta, ada yang habis 700 juta, ada yang sampai 1 miliar, nyampe Jeddah balik lagi. Gitu. Daripada balik lagi malu, ada mungkin yang lewat hotel di Jeddah atau kemana, karena tidak bisa masuk Makkah, karena tidak punya visa haji. Karena ternyata visa puroda yang dijanjikan tidak keluar tahun kemarin, dan tahun sekarang juga tidak keluar. Udah keluar ratusan juta, udah pergi ke Jeddah, tidak haji. Kenapa? Belum dipanggil. Gitu. Jadi yang namanya panggilan itu tidak memandang dia punya kekayaan banyak, punya harta banyak, tidak. Yang miliaran berangkat balik lagi kan gitu, tahun kemarin banyak. Kenapa? Belum dipanggil.
Bahkan kemarin kloter saya, kloter 15, satu udah nyampe Solo, diperiksa kesehatan gitu ya, ternyata lagi hamil, balik lagi. Berangkatnya tahun ini mungkin gitu. Kalau belum dipanggil tahun itu, tapi ada hikmahnya, ternyata kan orang tuanya, dia harus ngurus orang tuanya yang sakit-sakitan karena belum dipanggil. Makanya kan pujiannya kan panggilan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mereka kan ketika niatnya aja, labbaika Allahumma hajjan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Jadi satu-satunya bacaan yang harus dibaca, dan kalau tidak dibaca tidak sah, itu niat haji. Labbaika Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu harus diucapkan. Jadi satu-satunya niat di dalam ibadah yang harus diucapkan, dan ketika itu tidak diucapkan itu tidak sah, itu niat haji. Labbaika Allahumma hajjan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Jadi haji itu panggilan. Siapapun bisa dipanggil oleh Allah untuk haji tanpa pandang bulu. Ketika tadi ada kasus Haji Halimi, kamu berangkat haji kan gitu ya. Itu kan doa bahasanya, doa berangkat haji. Bahasanya paling mendoakan mudah-mudahan pas ini berangkat haji. Haji ternyata berangkat. Itu panggilan. Saya juga ingat 2024 waktu ngisi Walimatus Safar Wasamat, minta doanya supaya 2025 berangkat lagi haji. Alhamdulillah berangkat lagi haji. Itu doanya wasilahnya. Nanti juga saya minta doanya lagi nih dikasih, mudah-mudahan 2006 berangkat lagi. Allahumma amin. Ternyata tahun ini saya juga mau berangkat, tapi lagi kuliah S3 jadi nggak bisa ikut tes. Itu adalah panggilan. Siapapun kalau dia udah dipanggil oleh Allah, maka tidak ada orang yang bisa menghalinya. Siapapun dia didorong oleh siapapun, punya harta, punya uang, punya jabatan, tapi kalau belum dipanggil oleh Allah, dia balik lagi. Terbukti ternyata haji itu panggilan. Orang sudah banyak nyampe Jeddah pakai haji, istilahnya haji pura tahun kemarin itu, ternyata ratusan juta, 700 juta, 1 miliar, setengah miliar, ternyata tidak bisa masuk Mekah karena tidak ada lagi sekarang haji furoda. Haji furoda itu haji yang langsung visanya itu dari kerajaan, tidak ada lagi sekarang. Dan alhamdulillah sekarang di Makkah itu, kalau dulu mungkin saya 2015 tuh masih banyak yang namanya peminta-minta, ada yang pura-pura kakinya cacat, masih banyak yang dagang berseluruhan itu di Masjidil Haram, dalam tanda kutip mungkin kumukan gitu. Kemarin 2025 itu bersih itu. Bahkan mukimin juga, mukimin yang tidak bisa punya haji, semuanya dipindahkan ke Jeddah, dikasih rumah susun, tidak boleh ada mukimin di sana. Sehingga ketika ketahuan ada mukimin, ada badal lewat mukimin di sana kemarin, setiap mobil yang masuk ke Arafah diperiksa. Ternyata mata-matanya itu sangat ketat kemarin itu. Kemarin itu kloter 17 atau kloter apa ya, dimasukin ada bis mukimin mau ikut jamaah, ikut bis rombongan 4 berapa.
ternyata ada yang masuk dari polisi, tahu, suruh keluar, dideportasi ke JK. Artinya apa? Haji itu betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu panggilan, maka kita menjadi tamu Allah, maka itu sangat menyenangkan dan sangat bahagia. Yang kedua, kenapa haji itu menyenangkan? Karena haji itu mudah. Apalagi kalau ikut manasik haji di Kabayah Makkatul Mukarramah, mudah dan gampang haji itu, nggak susah. Kenapa? Nggak ada bacaan wajib di dalam ibadah haji, kan gitu. Bacanya kan yang wajib tadi, labbaika Allahumma hajjan, nawaitul hajja maratu bihi lillahi ta'ala, kan gitu. Semuanya mudah dan pasti bisa dilakukan karena ibadahnya ibadah fisik. Tawaf, kan gitu. Kalau tidak bisa pakai kursi roda, kan gitu. Kalau tidak bisa lagi, kayak sekarang ada yang namanya, kalau di atas itu, di atas itu yang namanya kayak odong-odong itu ya. Jadi pakai kursi roda, tidak di lantai paling atas itu ada yang namanya odong-odong, kayak kereta lah. Saya tahu gitu. Mudah, enak. Di Mekah juga enak sekarang, tandanya udah full AC gitu kan. Bahkan saking AC-nya besar, banyak yang masuk angin itu ya. Nggak terbiasa pakai AC. Enak, mudah. Di Arafah apa yang kita lakukan ya tadi? Seperti biasa ya, doa, zikir. Ada zikir-zikir yang disunahkan. Kalau hafal dibaca, kalau tidak hafal ya mengikuti orang. Kalau tidak hafal ya doa kita yang hafal aja. Di Arafah. Di Mina, enak juga tendanya di Mina. Di Mina itu alhamdulillah kemarin kota situ udah bangunnya udah permanen, udah pakai tembok. Karena ada sebagian yang masih pakai tenda itu tadi. Udah enak. Di Mina kalau tidak bisa ke Jamarat karena jauh, bisa badal, nitip sama temennya kan gitu yang mampu untuk badal. Intinya mudah dan gampang. Jadi gak usah pikir oh haji itu angel, tidak, mudah dan gampang dan sangat mengenakan. Enggak ada terasa capek, tidak ada terasa lelah, bahkan ketagihan. Makanya daftar dulu, minta bisa bantuan Pak Haji Ali. Apalagi kalau sudah ikut lagi di di Kabayah Makkatul Mukarramah, wah lebih semangat lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena haji itu tamu Allah, pasti Allah kasih oleh-oleh, kasih hadiah. Apa yang Allah hadiah? Satu adalah al-jannah, surga. Al-hajju mabrur laisa lahu jaza ila al-jannah. Hadiah kata Allah, tak kasih oleh-oleh kamu apa? Nanti di akhirat dapat surga. Kemudian ketika kembali ke yaumin waladatu ummuh, dia kembali ke tanah suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi haji itu menyenangkan, haji itu membahagiakan. Yang penting kuncinya, karena kita menjadi tamu Allah, jangan sekali-kali suudzon sama Allah. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung dengan prasangka hambaku. Ketika dia di Mekah menjadi tamu Allah, berprasangka buruk sama Allah, jangan-jangan nanti di sana saya sakit-sakitan. Jangan-jangan nanti di saya kesasar. Jangan-jangan nanti di saya sandal saya hilang. Hilangnya karena apa? Karena dia sudah suudzon sama Allah. Maka Allah mengabulkan apa yang dia tuduhkan. Ana inda dhanni abdi. Kata Allah, saya tergantung bagaimana perasaan hambaku. Hambaku berprasangka baik sama saya, maka saya akan memberikan kebaikan, kebahagiaan, kesenangan. Tapi hambaku berprasangka buruk sama saya, kata Allah, maka apapun yang dia sangkakan akan saya kabulkan. Kuncinya haji kan seperti itu. Berprasangka baik sama Allah. Kemudian yang berikutnya, haji ini adalah ibadah yang diatur oleh pemerintah. Makanya gitu ya, apapun nanti, saya berpesan sama jamaah haji, yang diatur oleh ketua kloter, pembimbing ibadah kan begitu, maka ikutilah, itu demi keamanan kita. Begitu.
Kenapa? Karena nanti ketika jumroh kan ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tahun 2015 itu ada tragedi. Pas saya juga di sana ketua kloter. Waktu itu jamaah saya ada jamaah dari Purbalingga. Apa yang terjadi? Banyak sekali jamaah, terutama dari Bandung, dari Persis itu yang meninggal. Kenapa? Tidak mengikuti jadwal yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga ketika melempar jumroh jadwal padat, berdesakan, sehingga banyak kehabisan oksigen di terowongan, banyak yang meninggal. Artinya apa? Ibadah haji adalah ibadah yang juga diatur oleh pemerintah. Saya pastikan ketika hajinya haji reguler, ketika hajinya haji pemerintah, pasti insya Allah rukunnya terpenuhi karena dipantau. Ketika si Anu ditanyain, kamu udah tawaf apa belum? Tawaf ifadah. Kalau belum diantar, kan gitu. Karena ada pembimbing ibadah haji, kan gitu. Sudah saya apa belum? Tawafnya berapa kali? Tawafnya baru 3 kali atau baru 4 kali, baru 5 kali, kan kurang 2. Ayo tawaf lagi. Itu dipantau. Itu enaknya haji reguler itu dipantau, ada pembimbing ibadahnya, ada yang membimbing kita. Makanya bapak-bapak begitu yang sudah punya uang sekarang daftar haji. Nggak lama sekarang kan, sekarang dilatakan kuotanya kuota nasional, jadi nunggunya 26 tahun. Jadi kalau daftar sekarang tambah 26 berapa? Masih penting ya? Kalau dulu kan di sini berapa, sampai 30-40 ya Pak ya? Lebih sekarang. Tapi sekarang itu ternyata yang kuota-kuota yang kemarin kakak ipar saya itu tadinya beberapa tahun ini gara-gara ada kuota nasional dia digeser dari tahun 2002 tahun berikutnya. Kenapa? Karena kuotanya diambil ke Jawa Tengah. Nah gitu ya, diambil ke sini. Itu kuota nasional. Jadi sekarang itu se-Indonesia itu sama. Daftar tunggunya itu paling lama 26 tahun. Itu paling lama, itu udah kuota nasional. Kemarin ada wacana, ada yang namanya perang ongkos, perang biaya itu ya, seperti ya. Tapi kan saya banyak yang itu perang itu seperti ini. Siapa yang sanggup membayar biaya haji segini, dia akan berangkat duluan, kan gitu ya. Yang namanya paling perang tarif gitu lah, atau war haji itu ya. Jadi kayak semacam dilelang kan gitu. Tapi sekarang diprotes DPR kan enggak. Nah itu kalau kayak gitu nih, yang kaya yang banyak berangkatnya orang-orang kaya gitu. Makanya sekarang kan gitu, jenengan kalau punya uang berapa, 25 juta, tabung aja, niatkan untuk haji. Kenapa? Karena betul orang yang beribadah haji itu pasti uangnya kembali. Kenapa? Karena haji itu adalah lan taburo. Jadi perniagaan tijaratan lan taburo, perniagaan yang pasti dia akan mendapatkan keuntungan. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ketika dengan uangnya, pasti uangnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan dilipat gandakan kembaliannya. Itu saja Bapak-bapak, tausiah dari saya. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Kasmi pertama diberikan keselamatan di dalam perjalanan, yang kedua diberikan kemudahan dalam melaksanakan baik itu rukunnya, wajibnya ataupun sunnah-sunnahnya, dan yang ketiga diberikan kesehatan, dan juga yang utama adalah jadikan menjadi hajjah yang mabrurah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabatu rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka tasmi turidul hajj wal umrah wa yashirha fi safariha wa yashirha fi ada'i arkani wa wajibatil haji. Allahumma yassir laha fi ziyaratil haramain ziyaratan Makkah Mukarramah wa Madinatil Munawwarah li adza'il haji wal umrah ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa sahilaha fi ziyaratil haramain ziyaratan Makkah Mukarramah wa Madinatil Munawwarah li adza'il haji wal umrah. Allahumma yassir wa sahilaha fi ziyaratil haramain ziyaratan Makkah Mukarramah wa Madinatil Munawwarah li adza'il haji wal umrah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjaha hajjan mabrura wa danbaha danban maghfura wa sa'yaha sa'yan mashkura wa tijarataha tijaratan lan tabura ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma sahil umraha wa umra walidiha wa umra usratiha ma dama fis samawati wal ard. Allahumma ij'al hadzal istima' istima'an ladzi yastami'una fi hadzal bait istima'an mubarakan wa inna rahmah maghfirah minka ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-Fatihah.